Alhamdulillah. Selamat semuanya. Ya, cuma mobilnya aja yang hancur. Tapi waktu itu emang nggak ngantuk kok, Mbak? Enggak. Tapi lupa ngerem nggak, Pak? Lupa ngerem atau gimana enggak, Pak? Enggak, Pak. Enggak. Mendung masih menggelayut di langit Cipularang. Hujan baru saja turun membasahi sawah dan ladang. Tiba-tiba sebuah truk meluncur kencang. Belasan kendaraan pun diterjang. Mobil-mobil saling berkelimpang. Jeritan penumpang membuat hati berguncang. Mereka keluar dari kendaraan sambil terpincang. Tak lagi sempat membawa barang. Tim evakuasi mulai berjuang. Ambulans pun lalu lalang. Suara sirine terdengar lantang agar laju tak terhalang. Polisi bilang 1 jiwa penumpang melayang, 30 lainnya luka hingga patah tulang. Sang sopir truk tak bisa pulang karena mempertanggungjawabkan kecelakaan yang malang. Tragedi Cipularang kenapa selalu berulang? Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Hujan masih mengguyur kala dentuman kencang dari truk yang menghantam memancing teriakan. Lalu lintas menjelma kusut, tabrakan beruntun di tol Cipularang menjadi tragedi yang kembali terulang. Tak ada yang menyangka, perjalanan di kilometer 92 menuju Jakarta menjelma petaka. 19 kendaraan terlibat dalam insiden kecelakaan beruntun pada Senin sore. Sebuah truk yang diduga mengalami remblong ini menyeruduk belasan mobil yang tengah memperlambat laju kendaraannya karena penyempitan jalan. Sontak saja, kabar duka yang terjadi ketika hujan tiba ini langsung ramai memenuhi lini masa. Seorang korban selamat dalam kecelakaan menuturkan detik-detik sebelum peristiwa sebuah truk menghantam mereka. Pas persis di sebelah kiri truk yang menimpa salah satu mobil juga dan alhamdulillah selamat. Pada waktu tadi itu adalah di depan itu penyempitan jalan sehingga kendaraan mulai mengurangi kecepatan untuk pelan-pelan karena ada penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang benturan yang sangat keras dari belakang. Posisi kami, posisi truk sendiri itu 3 mobil di belakang kami. Dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol sehingga mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, ya di jalur kanan, bahkan ada satu mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Akibat dari kecelakaan ini, 1 orang meninggal dunia, 4 orang alami luka berat dan 23 lainnya alami luka ringan. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit rujukan sebelum akhirnya dipindahkan ke rumah sakit di area domisili masing-masing. Pilu dan haru yang merundung jalanan Cipularang memancing perhatian para pengguna jalan. Tak sedikit yang mengabadikan momentum kengerian yang disaksikan. Dan berikut kami sajikan cuplikan sudut pandang para pengguna jalan yang terekam dan berkeliaran di lini masa sosial media. Wa'inurjimun. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Video amatir ini merekam detik-detik sebuah minibus terguling hingga ringsek di jalur berlawanan sesaat pasca kecelakaan beruntun di jalur tol Purbalenyi, Jawa Barat. Beruntun, Mas. Sejumlah penumpang minibus yang selamat bahkan berusaha menyelamatkan diri menepi ke bahu jalan.
Diiringi suasana histeris, belasan penumpang bahkan berhamburan keluar mobil. Mereka pun hanya bisa pasrah melihat kondisi kendaraannya yang hancur. Kencangnya hantaman membuat 17 kendaraan ringsek. Baik, melaporkan Priangan untuk TKP 91 Bandung terlibat. Sebuah mobil bahkan menumpuk di atas kendaraan lainnya. Astagfirullahaladzim. Sejumlah warga pun berusaha menyelamatkan korban yang terjebak di dalam minibus yang ringsek. Pasca kecelakaan, petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan dari badan jalan. Pilu pada Senin sore itu bahkan menyebabkan kemacetan panjang. Para pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta bahkan harus tertahan berjam-jam lamanya. Dari pantauan kamera CCTV di kilometer 92, seperti inilah suasana jalan tol Cipularang pasca insiden kecelakaan terjadi. Sejumlah petugas dari Jasa Marga mulai mengatur laju lalu lintas bagi kendaraan yang akan melintas. Sementara masih bisa dilihat sejumlah mobil yang tertabrak truk juga terlempar hingga memasuki jalur dari Jakarta menuju Bandung. Sementara itu, akibat dari insiden kecelakaan ini, para pengguna jalan khususnya dari arah Bandung menuju Jakarta alami kemacetan panjang. Bahkan sejumlah pengguna jalan mengaku dalam waktu 4 jam kendaraan yang ditumpangi hanya bergerak sepanjang 1 kilometer. Kami berkesempatan berbincang dengan salah satu korban selamat langsung dari tempat kejadian perkara di hari kejadian. Dan Inside Story akan mengajak Anda untuk menyimak kembali kesaksian dari korban selamat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Terdorong dari belakang, tiba-tiba mobilnya terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya, ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Ya, saya keluar dari kemudi langsung naik ke atas, tetap dari atas karesarit keluar ini lewat pintu belakang. Iya, nggak bisa keluar tadi. Ya. Mau pulang ke rumah. Dari mana, Mas? Dari Sawit, dari Bojong Sawit ya. Mau ke Truli Estate Kerawang. Ya, pulang ke rumah. Saya sama anak saya berdua, sama suami, sama ponakan 2. Berlima. Ya, suami. Alhamdulillah. Ya, cuma mobilnya aja yang hancur. Keras. Kurang tahu soalnya saya langsung dibawa ambulan. Ya, pada saat ibu kejadian itu apa yang ibu alami pada saat itu ibu rasa? Saya cuma kaget aja, saya kan lagi pakai HP. Kemudian sambil pengaman saya cek, terus tiba-tiba aja keluar. Kan saya duduk di posisi sebelah. Terus tiba-tiba air keluar, terus saya merasa ada yang dorong di dalamnya, kencang banget. Keras ya? Keras. Terus ibu pada saat itu hujan besar atau hujan kecil? Hujan kecil. Kecil ya? Iya, kecil. Kondisi ibu memang kendaraannya itu waktu masih pelan atau kondisi? Belum, posisi diam ya. Lagi diam ya? Diam. Oh jadi lagi? Iya, orang kan macet. Di macet tiba-tiba ada di belakang. Berapa kendaraan jumlah bu yang ditabrak sini? Kurang tahu soalnya saya kan langsung dibawa ambulan. Oh ibu langsung dibawa ambulan? Soalnya kan saya habis operasi terakhir, sesar, jadi langsung dibawa. Iya, soalnya nggak bisa napas tadi. Tapi sekarang alhamdulillah. Iya. 4 orang bu ya? Ya. Ibu 4? 6 orang, saya ponakan 2. Bu 6 orang? Anak 2. Iya. Rudi,
Ya, Rudi, Ya, apakah Mas. boleh ditanyakan Ya, ya. kepada Bu ataupun korban yang Anda kemudian sempat wawancara pada saat posisi terjadi, kejadian terjadi ataupun kecelakaan terjadi waktu itu, Ibu yang Anda wawancara tadi posisi duduknya berada di sebelah mana? Iya, ya. Ibu tadi pada saat kejadian Ibu duduknya berada di posisi sebelah mana, Bu? Sebelah kiri supir. Oke. Nah, terus yang kondisi mobil Ibu yang bagian parah sebelah mana? Samping kiri. Samping kiri. Warga yang ada semua rata-rata ada yang udah luka. Enggak, cuma luka-luka kecil aja. Luka ringan aja. Iya, saya ini cuma di kaki Ibu tidak sama di rongsen di rongsek. sama Iya. cuma ada Tapi Ibu melihat juga sama yang di kendaraan lain, Ibu melihat, nggak sempat melihat? saya enggak Nggak. ini dari belakang. Jadi paling belakang. Iya, jadi nggak lihat kendaraan apa-apa di luar ambulans. Iya, iya. Baik, Rudi, boleh kita kemudian beralih ke korban yang memakai baju putih Iya. dengan outer warna merah begitu, karena posisinya beliau berada di paling belakang begitu ya. Boleh mungkin kesaksiannya ataupun mungkin informasinya digali ke korban. Iya. Tadi namanya apa? Nenek. Nama Iya, namanya siapa? Davina. Davina. Iya, Davina waktu itu duduk di mana, Mas? di Jawa di tengah. Di tengah. Iya, Di tengah. dekat Rombongan. pintu. Iya. Terus Davina apa yang Davina rasakan pada saat ini? Kaget sama apa ya? Polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara, kepolisian menyebut pengemudi truk menggunakan gigi tinggi di kondisi jalan menurun dan licin hingga menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas Purbalenyi kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan 1 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka. Guna melakukan pengusutan terkait penyebab kecelakaan tersebut, pihak kepolisian menggelar olah tempat kejadian dengan melihat gambaran permukaan jalan secara digital, sehingga dapat mengetahui penyebab utama dari kecelakaan. Ini kita akan rekonstruksi secara digital menggunakan analisa Traffic Accident Analysis (TAA), dan tentunya arahnya adalah kita akan mencari faktor utama penyebab kecelakaan yang terjadi di lokasi ini. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk berhati-hati saat melintas di kilometer 100 hingga 90, khususnya saat hujan turun deras. Bukan dalam artian kemudian jalan ini tidak aman, namun antisipasi apabila terjadi hujan lebat ataupun jarak pandang yang kurang, agar masyarakat pengguna jalan lebih mengantisipasi di kilometer 100 sampai di kilometer 90. Sementara itu, polisi telah mengamankan sopir truk berinisial R yang juga turut dirawat bersama korban luka lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, tim Liputan News melaporkan. Miris nian memang, perjalanan dari Bandung menuju Jakarta justru menjadi malapetaka. Di kilometer 92 puluhan korban tercipta, bahkan menelan 1 nyawa. Sejumlah korban selamat ini hanya bisa terbaring di Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak, Purwakarta, Jawa Barat. Data dari rumah sakit, 24 orang mengalami luka serius, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat. Naas, 1 remaja putri berusia 14 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan. Salah seorang korban, Nina, mengaku kecelakaan terjadi saat kondisi cuaca hujan dan arus kendaraan dalam keadaan macet. Tiba-tiba mobil yang ia tumpangi ditabrak dari belakang. Kecelakaan membuat Nina bersama 5 orang yang berada di dalam mobilnya mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Nina bersama suami, 2 anaknya dan 1 keponakannya pun terpaksa menyelamatkan diri dari pintu belakang dan keluar melalui atap mobil.
dari belakang, tiba-tiba mobilnya terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya, ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Ibu berapa Ya, orang? saya keluar dari kemudi langsung naik ke atas ke kap, dari atas Karesari keluar ini lewat pintu belakang. Hingga Senin malam, seluruh korban luka masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Abdul Rajak, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Anyus melaporkan. Sejumlah korban luka berangsur-angsur dipindahkan ke area domisili masing-masing. 7 dari 28 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sudah dirujuk dari Rumah Sakit Umum Abdul Rajak, Purwakarta ke rumah sakit sesuai domisili. Selain permintaan dari keluarga, kondisi ke-6 korban mengalami luka ringan juga menjadi pertimbangan rujukan. Saat ini RSU Abdul Rajak masih merawat 21 korban luka. 7 diantaranya mengalami luka berat dan akan menjalani operasi. Untuk semuanya sebetulnya sama, jadi artinya pada dasarnya kita melakukan pertolongan pertama terkait dengan untuk yang selanjutnya di mana pasien itu sendiri untuk luka ringan kita perawatan luka kemudian kita pastikan dulu nih kesadaran si pasien itu sendiri, kemudian jika pasien memang ada kata tulang, nah itu jadi ini dari awal kita lakukan screening dulu, CT scan, kemudian periksa penunjang dari kepala sampai dengan kaki, karena memang ini pure karena murni pasien trauma ya, pasien kecelakaan, jadi kita lakukan pemeriksaan screening keseluruhan, setelah itu lanjut dilakukan terapi dan konsultasi dari Dok, tapi ada nggak sih yang sebelumnya punya penyakit bawaan terus karena kecelakaan ini penyakit bawaan itu kembali ada? Karena tadi ada yang sesak nafas begitu. Sampai dengan saat ini kami murni memang karena dari kecelakaan, dari kasus trauma sampai saat ini. Atas permintaan keluarga, sejumlah korban dipindahkan ke domisili masing-masing. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah korban dengan luka berat akan menjalani operasi. Dari seluruh korban yang mengalami luka, sebagian besar mengalami luka ringan. Sementara bagi seluruh korban yang mengalami luka berat dan harus menjalani operasi akibat benturan di kepala hingga pembersihan luka luar, sebelum dilakukan observasi lebih lanjut. Update baru adalah dari total 9 itu untuk 8 diantaranya semalam itu mereka dirujuk ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari keluarga masing-masing itu. Kemudian untuk yang sisanya itu di 21 lebih itu dengan luka ringan, kemudian 7 diantaranya ada luka berat. Nah, di luka berat ini diantaranya ada yang akan rencana operasi di hari ini. Itu ada 5, kemudian 2
kasus berat itu akan dilakukan observasi. Untuk selanjutnya karena masih dilakukan pemeriksaan penjara. Yang di rumah sakit domisili berapa tadi? 8 ya? Ada 7. Ada 7. Berarti yang saat ini masih di rumah sakit Rajak ini ada berapa, Mbak? Berarti total di 22. Satu orang yang meninggal tersebut. Betul. Itu domisili di mana? Di Lenteng Agung. Bersama keluarga sudah pulang juga? Betul, itu bersama keluarga semua. Oke, Mbak, kalau penanganan kebanyakan ini traumanya itu atau lukanya itu seperti apa sih? Oke, karena memang mayoritas ini di luka ringan ya, luka ringan. Jadi artinya memang di perawatan luka, kemudian diobservasi untuk kondisi pasien masing-masing. Kalau untuk operasi itu operasi apa? Oke, untuk operasinya sendiri ini karena memang mayoritas benturan di kepala ya. Kemudian ada luka terbuka di kepala juga, jadi itu akan dilakukan perawatan luka untuk di bagian kepala. Operasi untuk bagian betul, tapi di bagian kepala bagian luar, artinya di tipis bagian kulit di bagian kepala. Artinya pembersihan luka, betul, dibersihkan kemudian dijahit. Selanjutnya kita observasi untuk kondisi luka setelah dilakukan operasi. Itu 5 ya Teh? Ya, kurang lebih 4. Kurang lebih 4. Hanya yang satu lagi ini sedang proses untuk observasi. Yang pulangnya tadi udah berapa? 7, satu yang meninggal. Setidaknya seluruh korban sudah menjalani perawatan secara intensif. Sebelumnya, seluruh korban mengalami insiden kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, kilometer 92, setelah sebuah truk tronton yang diduga kehilangan kendali menabrak belasan mobil di jalan tol. Sopir truk kontainer yang diduga menjadi penyebab kecelakaan masih dirawat intensif dan mengalami luka cukup parah. 7 dari 28 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sudah dirujuk dari RSU Abdul Rojak Purwakarta ke rumah sakit sesuai domisili. Selain permintaan dari keluarga, kondisi ke-6 korban mengalami luka ringan juga menjadi pertimbangan rujukan. Saat ini, RSU Abdul Rojak masih merawat 21 korban luka, 7 diantaranya mengalami luka berat dan akan menjalani operasi. Untuk 8 diantaranya semalam itu mereka dirujuk ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari keluarga masing-masing itu. Kemudian untuk yang sisanya itu 21 kurang lebih itu dengan luka ringan. Kemudian 7 diantaranya ada luka berat. Nah, di luka berat ini diantaranya ada yang akan rencana operasi. Sementara itu, pengemudi truk bernama Rauf masih menjalani perawatan intensif. Rauf mengalami luka parah di bagian pinggang sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga ke daerah Senayan, Jakarta untuk dimakamkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Buntut kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, Satlantas Polres Sukabumi melakukan uji kelaikan kendaraan besar di gerbang tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut sebanyak 17 kendaraan ditemukan melanggar dan diberikan sanksi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parungkuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan
yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk ram cek ini ada 17 kendaraan dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton, 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian, mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sopir truk maut Cipularang mengaku tak lupa mengerem sesaat lagi dalam Inside Story.